Tujuan pertama sih ya pengen keliling Indonesia secara gratis. Tak dulu, gratis. Gratis dong. Ajak-ajak dong. Iya. Gue juga Target pengen utamanya kayaknya. itu pengen keliling Indonesia tapi gratis. Pikir dong gimana caranya. Kembali lagi di episode yang ketiga dari Propaganda Picture, dan malam ini gua nggak sendiri. Di samping gua sudah ada Mas Agung. Woi, akhirnya. Gimana kabar Mas? Sehat. Kita jumpa lagi ya. Jumpa dong harus itu. Ini sebenarnya nggak direncanain. Ya begitulah kira-kira. Jadi langsung aja gitu kan. Semacam kayak apa ya? Skenario semesta. Iya. Wow. Jadi bukan kita yang merencanakan ya. Yo, istimewa luar biasa. Oke, Mas Agung. Ya. Malam ini nih apa yang menarik bisa kita share ke teman-teman? Mungkin itu ya. Pengalaman. Ya, Oh, pengalaman. tuh. Pas ya. Udah sehati nih kayaknya. Pengalaman. Oke. Lebih ke pengalaman. Iya, Jadi iya. Buat kawan-kawan, informasi sedikit bahwasanya Mas Agung ini adalah satu di antara penggiat aktivitas outdoor yang lumayan keliling Indonesia. Iya. Ngeri. Ngeri banget. Jadi memang beruntung banget malam ini gue bisa ditemenin sama Mas Agung. Tapi sebelum jauh, pengen tahu nih Mas Agung tuh aslinya mana sih? Oh, aslinya nih. Ya. Oke. Dulu aslinya gua lahir di Lampung. Bokap nyokap orang Lampung juga, Jawa. Oke. Pindah ke Sumsel, terus akhirnya gua sekolah langsung nyoba merantau gitu. Oke, melanglang buana entah kemana lah Iya, ya. nggak tahu kemana. Jauh ya. Jauh-jauh. Nah, kenapa kok bisa sampai di Bangka sih? Gimana ceritanya? Ceritanya gimana ya? Intinya tiba-tiba tuh ketika ngelihat di sosial media gitu, nggak sengaja tuh ngelihat Bangka itu keren. Dan itu kekerenan itu harus kita ulik gitu. Kita harus tahu. Itulah. Nalurinya petualang nggak bisa ngelihat view yang keren, yang seksi gitu kan. Pokoknya sakronin aja dulu ya kan. Urusan lain-lain Siap. belakangan ya kan. Yoi. Mas, pengen nanya, apa sih yang menjadi motivasi ataupun yang melatar belakangi Mas Agung bisa concern di dunia outdoor? Kalau waktu itu tuh belum kepikiran ya, hal-hal kayak gitu belum kepikiran. Oh. Jadi nyoba-nyoba dulu. Oh, jadi ngalir gitu aja? Iya, nyoba dulu gitu. Jadi sering nyoba-nyoba hal baru gitu. Oke, jadi memang benar-benar ya murni ngalir gitu Ngalir aja aja, ya, iya. ngalir. Setelah masuk di kegiatan alam, adakah tujuan yang Mas Agung ingin capai? Tujuan pertama sih ya pengen keliling Indonesia secara gratis. Oke, menarik. Nah, dengan menarik. itu Tak dulu, gratis. gratis dong. Ajak-ajak dong. Iya. Gue juga Target pengen utamanya kayaknya. itu pengen keliling Indonesia tapi gratis. Oke. Pikir dong gimana caranya. Ah. Nah, akhirnya kita ngedalamin apa yang perlu kita dalamin untuk supaya kita ditarik sama Nah, orang. menarik nih. Contoh nih, cara yang seperti apa gitu kita bisa keliling Indonesia dengan gratis. Artinya nggak harus ngeluarin kocek gitu, dibayarin orang kan. Iya. Nah, itu gimana caranya? Boleh nih mungkin tips buat kawan-kawan juga nih. Jadi kebetulan kan caranya tuh pertama waktu gua merantau tuh gua di Tangerang. Di Tangerang setelah 4 tahun. Akhirnya selama 4 tahun gua di Tangerang itu tuh banyak tuh kayak komunitas-komunitas dan organisasi. Akhirnya kecemplung ke salah satu organisasi Pecinta alam. Iya, pecinta alam gitu. Oke. Dan Itu di circle kampus ataukah Bukan, umum aja? umum. Oke. Nah, jadi ternyata pas gue ngikutin kegiatan mereka, alur mereka, ternyata di situ banyak tuh ilmu-ilmu yang dapat tuh. Ternyata setelah apa yang gue pelajarin di situ berapa tahun, pas gue keluar dari situ ternyata ilmu yang gue pelajari di situ tuh nyambung. Oke. Bisa ngalir aja. Oh, gue dulu naik gunung ini ya, saya naik gunung ini, gue kasih ongkos nih buat lu, tapi nggak banyak. Kamu kecil dulu dong, dari misalnya berapa gitu kan, nggak gede. Yang penting intinya gue hari ini naik gunung, hari ini gue makannya gratis. Misalkan gini contoh, gue sebagai membernya organisasi di Iya. Tangerang tadi ya, Iya. apa namanya? Boleh disebutin? Kalau teman-teman
pernah Gede Pangrango pasti tahu itu organisasinya Indonesia Green Ranger. Indonesia Green Ranger. Green Ranger. Ya, Oke. itu di tepatnya di kaki Gunung Gede Pangrango depan Taman Nasional Gede Pangrango. Sebegitu yakinnya member-member dari organisasi tadi itu memberi mandat lah katakan ke Mas Iya. Agung untuk Bung, lo sana deh. Ya, Itu apa yang bisa meyakinkan mereka gitu? karena waktu itu kan udah kita melalui proses tuh kan, proses diksa dan didikan lanjutan segala macam pelatihan. Oh, ikut pelatihan Iya, dulu. jadi ada prosesnya. Mm-mm. Kayak diksar itu kan di situ. Nah, otomatis kita kan kalau udah ngikutin hal-hal seperti itu, ketika kita terjun di dunia itu udah nggak kaget lagi. Oke, Jadi udah artinya posisi. bekal-bekal secara basic lah ya, Ya. sebelum kita nyemplung betul-betul nyemplung di alam kayak gitu. Iya. Nah, itu berapa lama tuh Mas itu? 2019 lah. Mulai dari 2019 itu mulai aktif ya, kegiatan-kegiatan gitu, naik gunung, turun gunung, segala macam kegiatan kayak panjat tebing, susur sungai, navigasi darat. Gua ekspor di suatu tempat kemana gitu ya. Gue pengen ya ketika gue ekspor di situ itu, terus gue udah ngekspor berapa bulan gue di situ, netap di situ, dan gue paham dan tahu apa aja di situ yang gue dapat. Gue pengennya ketika gue cabut dari tempat itu, lokasi itu tuh Kayak ada warisan yang iya, ditinggalkan. jadi wah dulu tuh ada tuh orang nggak tahu dari mana. Oke. Misalnya ciri-cirinya rambutnya gondrong dulu kan, tapi nggak tahu namanya gua. Dia dulu bikin ini loh, dan ini manfaat banget untuk masyarakat sini. Oh. Jadi nggak perlu kita diingat nama, yang penting oh dulu pernah ada gitu loh. Jadi itu Oh. pengennya gitu, tujuan utamanya gitu. Keren banget. Artinya ketika kita di circle manapun dan bermigrasi ke tempat yang lain, usahakan kita meninggalkan kesan-kesan yang positif ya Mas ya. Itu yang paling penting sih itu. Sekarang sampai di tahun ini sudah kemana aja nih? Gunung mana aja yang udah di Gunung 2014 waktu SMP itu gua naik pertama itu Gunung Dimpu. Dempo. Itu masih SMP, gua Oh, naik. SMP udah naik. Udah 2014 itu gua udah naik Woi, sampai 2016. bentar. Ku tahan dulu. SMP SMP udah naik gunung. Iya. Lah, emang diizinin sama orang tua? Di sini. Diizinin? Iya. Udah gitu dari pihak pemandunya memang ngasih rekomendasi untuk anak-anak SMP. Waktu itu di Dempo itu belum ada aturan kayak gitu. Jadi Dempo dulu tuh belum ada balai registrasinya, cuman ada semacam volunteer yang ngebantu nulis data aja. Jadi nggak signifikan untuk wah ini harus ini, umurnya harus ini, enggak. Waktu itu belum ada kayak gitu. Belum Belum. diatur. Belum ada begitunya. Mulai itu udah Dempo tuh pengen tuh tertarik. Wah, ternyata gunung di Pulau Jawa tuh asik. Nyoba. Set. belum berani, pertama nyoba tuh belum berani dulu. Masih belum berani, balik lagi kan. Akhirnya fokus ke sekolah dulu, lulus. Sekarang lulus SMA, baru niatin tuh. Secara lulus SMA bebas nih kan? Iya. Secara waktu kan? Bebas, udah minta izin ke orang tua, orang diizinin kan. Ya udah, akhirnya cabut, merantau 4 tahun kemarin kan. Dari mulai lulus SMA? Iya. Oke. Setelah dari Dempo kemudian ke Pulau Jawa, ada nggak gunung lain yang sempet coba? Kayak Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede Pangrango, Ciremai, Cikuray, Salak. Cikuray. Udah semua itu. Udah. Wah. Salak. Jadi Jawa Baratan dulu kan waktu itu Jawa Barat, main di Jawa Barat dulu karena sering bolak-balik ya Tangerang Bogor kan. Karena kebetulan sekretnya barat kita tuh di kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi nggak asing lagi dengan gunung-gunung Jawa Barat. Nah, Gitu. setelah dari Jawa Barat sempat kemana lagi? Nah, agak geser dikit tuh Jawa Tengah, Mulai ke tengah. Jawa Tengah. Oke, menarik nih. Jawa Tengah. Dikit Iya, ya kan? Merambat. Jawa Tengah. Itu pertama Jawa Tengah tuh Sindoro. Yang Sindoro, Sumbing, Slamet itu biasa disebut tuh Triple S. Triple S. Triple S. Iya. Nama Sindoro, Sumbing, Slamet. Terus kayak ya gunung yang di sekitar itu kayak di Wonosobo, Temanggung itu ya kayak Prau, Cikunir, Temanggung. Nah, dari situ lah. Pokoknya yang Sampai ke tengah lah tuh ya. ya Jawa Tengah kayak Lawu. Oke. Selain dari Dempo, kemudian beberapa gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, ada lagi selain itu, Mas? Masih sih sebenarnya banyak. Jadi kebetulan singkatnya gini aja ya. Kayak Jawa Timur, Bali, Lombok. Oh, sampai ke sana. Tapi niatan gua gitu tuh waktu itu tuh, jadi gua punya
manajemen perjalanan. Jadi gue bikin catatan kecil. Oke. Jadi ongkosnya, gue naik ini berapa jam, mobil ini ke titik ini berapa jam, ongkosnya berapa. Backpackeran. Gue mikirnya gitu, masih dana sendiri lah, dana seadanya lah. Jadi gue hitung semua tuh. Ketika udah tuh, baru tuh gue kumpulin kan, punya catatan semua kan. Nah baru ketika ada nih, temen nanya yang belum pernah naik gunung, Gung, biaya ke gunung itu berapa? Tolong dong minta rinciannya, itinerarinya. Itu maksudnya manajemen perjalanan kan. Oke. Ya nggak bisa bro, gue dulu susah nih, gue iseng gitu lah. Yolah, gocap cukup nggak apa-apa lah, kata gue gocap deh kasih. Ya udah akhirnya gue kasih itinerarinya kan, biayanya, akomodasi gue kasih. Lumayan gocap kan, cuma tulisan doang, akhirnya kepake. Tinggal diglobalin aja, misalnya gue buatnya 2016. Oke, harganya misalnya 2016 tuh 20.000 misalnya angkot kan ya. Nah, tinggal di globalin aja di 2019 nya naik, temen gua nanya tuh. Misalnya buat 40.000 gitu aja sih. Intinya udah ada patokannya. Oke, jadi sampai menentukan itinerary juga memang dari proses ya. Iya, karena pendakian gunung tuh yang paling utama itu perencanaan. Betul. Sangat krusial. Iya, Perencanaan itu buat kawan-kawan yang mungkin pemula ya khususnya memang harapan kita mungkin tinggi nih untuk bisa bahasa ekstrimnya adalah menaklukkan gunung-gunung Iya, Indonesia. Sebenarnya bahasanya ekstrim sih. Menurut gua gini sih, sebenarnya pendakian gunung tuh tidak ada yang katanya pemula. Gunung tuh nggak ada yang untuk pemula. Oke. Sebenarnya itu pendapat sendiri. Ini menarik nih. Ini pengetahuan juga. Karena gini ya, nggak tepat gitu loh. Kenapa mereka nggak nanya gini, Bang, peralatan apa aja yang harus siapkan sebelum naik gunung? Oke. Kenapa nggak itu? Ketika kita udah tahu peralatannya, kesiapan kita, apa aja yang mau disiapin, itu akan mencegah kata-kata tadi itu. Oke. Ketika kita udah siap dengan segala SOP-nya tadi, itu nggak ada namanya gunung untuk pemula. Nah, artinya memang preparing kan. Ya, kembali lagi aja. penting banget. Nah, gimana caranya kita bisa mengakomodir kebutuhan kita sementara kita nggak tahu nih karakter gunung yang bakal kita daki. Zaman sekarang udah enak sih ya. Iya. Searching. Iya sih. Memang Ya, hari-hari gini kalau memang nggak kita dimudahkan nanya ya. teman-teman yang udah pernah naik gunung itu sih. Itu wajib banget. Sharing-sharing sama senior-senior lah Iya, ya. artinya sama teman-teman yang udah pernah naik gunung lah gitu. Lebih tepatnya gitu. Jadi kan kita udah bisa ngukurnya nih mau berapa hari nih di gunung. Jadi kita udah bisa ngitung logistiknya berapa hari. Kan persiapan perlu nih. Iya. Persiapan perlu. Nah, bagaimana menghadapi kondisi yang mungkin bakal terjadi dengan medan yang ekstrim katakanlah gitu. Tips and triknya tuh kayaknya kalau kawan-kawan yang sering ngedaki ini pasti tahu nih ilmunya nih. Di dalam sebelum kita melakukan pendakian gunung itu ya udah tadi perencanaan. Dan kita harus tahu gunung apa yang baru kita naik nih. Satu itu, kedua cuaca. Faktor cuaca itu udah mencakup kayak misalnya ini cuaca cerah apa, ini curah hujan apa, sedang atau kemarau, itu diperhitungkan banget, itu harus perhitungan banget karena fatal misalnya. Terus itu kayak peralatan P3K, peralatan yang untuk pribadi kelompok itu harus siapin banget. Kayak ketinggian gitu itu bisa, misalnya ketinggian 3000 tuh otomatis kita pendakian tuh memakan waktu 2 sampai 3 hari gitu. Jadi itu kita harus hitung seharinya kita logistiknya berapa, itu dihitung untuk berapa orang, makannya di mana. Nah, kita harus tahu medan, ada berapa pos. 2018 ke atas tuh semakin banyak tuh marak berita tuh pendaki hilang, pendaki meninggal karena kedinginan. Itu faktor kan, gara-gara itu hal-hal kecil sepele kan ya kayak gitu. Punya dampak yang luar biasa ya. Iya. Catatan lagi nih buat kawan-kawan, sebenarnya nggak di medan alam aja, artinya di medan manapun ketika kita nggak punya persiapan untuk katakanlah melakukan investigasi, petualangan atau apalah itu, ya kita memang perlu mempersiapkan dasar-dasar yang seperti Mas Agung sampaikan tadi. Sekarang pengalaman yang paling berkesan dari beberapa pendakian. Paling berkesan itu pendakian di Gunung Pangrango. Oke. Jawa Barat bro. Jawa Barat. Jadi sebelahan sama Gunung Gede. Tempat yang paling spesial sih. Apalagi di Lembah Kasih Mandalawanginya itu. Di lembahan ada aliran airnya. Di situ dikelilingi sama bunga edelweiss. Nah itu satu di Pangrango ya. Pengalaman yang lainnya? Iya, kemarin tuh sempat ditawarin juga gitu kan. Ada project. Kebetulan lumayan proyek ini kan. Kebetulan juga si talentnya ini mungkin teman-teman juga udah tahu lah,
siapa Mas Maki Ungu, pasti tahu lah teman-teman. Wow. Maki Jadi Ungu. ya, jadi beliau kemarin tuh ada project film kayak film Oh, project film dokumenter ya. Iya, kayak. Oke. Ditawarin kemarin tuh buat ngedaki 5 gunung kemarin Sumatera. Di antaranya? Seminung di Lampung, Oke. Depo Sulsel, Oke. Jambi Gunung Kerinci, terus ada Sumatera Barat tuh ada Gunung Singgalang sama Gunung Marapi. 5 gunung. Iya. Misinya apa tuh? Misinya ya mereka itu tuh bikin film, jadi mereka tuh touring gitu ya, touring motor gitu kan ya. Terus nanti ada naik gunungnya, terus ada kegiatan sosialnya CSR gitu di kaki gunung gitu tuh. Oh. Iya. Jadi cuma nggak hanya touring naik gunung udah turun, enggak. Jadi mereka tuh ada kegiatan CSR-nya gitu. Keren. Nah, program CSR yang dilakuin saat itu apa tuh, Mas? Kemarin sih kayak ya bikin plang di gunung. Oh, sains-sains Iya, informasi terus gitu lah ya. kayak lebih ke Sandbox. anak-anak SD sih, di SD kayak perpustakaan, Oh, buku, ya. ada di gunung Iya. gitu. Jadi di kaki gunungnya, di SD di kaki gunung. Oke. CSR-nya di SD, lebih ke SD. Oke, di kaki gunungnya Iya, nih. SD Oke. di kaki gunung. Jadi misal kayak perpustakaannya kurang layak atau bukunya kurang gitu kan. Mereka yang ngasih. Keren sih. Keren. Nah, posisi Mas Agung di project itu tuh sebagai apa, Mas? Kalau boleh tahu. Tapi lebih fokus ke kayak tim pembantu kameramen sih ya, kayak Oh, tim BTS-in teknis ya? ya, BTS-in, jadi BTS lah, Oke, BTS gitu lah. Sebagian lah untuk ya membantu yang lain juga sih. Gede dong nih honor. Enggak gede tapi ya lumayan lah. Satu yang enggak honor tuh ya lumayan sih, tapi lebih pengalamannya sih, karena Iya sih. di situ tuh Itu yang penting sih, Mas. tim-timnya keren-keren banget sih. Ya yakin lah secara Mas Maki ungu gitu lah ya. Iya. Itu berapa lama? Kemarin tuh kurang lebih hampir 40 hari lah. 40 hari. Iya, benar. Kelima gunungnya ini semua tuntas gitu. 5 gunung tuntas semua. Jadi ada beberapa tempat konservasi, kayak konservasi apa itu? Tempat di Sumatera Utara, kayak di Tangkahan, di tempat gajah. Jadi naik terus sampai ke Sabang kemarin. Wow, Iya. keren. Jadi keren. mereka ada kegiatan juga kan, kayak snorkeling di situ ya, produksi film mereka lah. Nah, selama proses itu berlangsung, ada nggak pengalaman yang katakanlah accident yang terjadi gitu? Pengalaman paling buruk tuh waktu di Gunung Singgalang. Oke. Singgalang sama di Gunung Dempo. Ah, Gunung Dempo tuh kita dihajar hujan, terus full hujan dari selama pendakian. pendakian. Yoi. Jadi kayak tim kameramen itu yang lebih effortnya lebih tinggi, karena dia mengamanin alat-alat mereka tadi. Kebayang repotnya. Jadi ya scene-scene yang harusnya pakai kamera itu harus pakai GoPro semua. Oh. Dia difungsikan pakai GoPro. Ya karena faktor cuaca ekstrim. Iya, tadi. hujan terus full hujan. Itu gede banget, hujan parah sih. Itu kendala-kendala lah ya. Kebayang sih. Jadi dulu aku tuh pernah lah punya pengalaman kami nyari stock shot. Jadi Iya. ada project film juga. Kebetulan gua juga handle di kameramen saat itu. Ngedaki dan kita harus nyelamatin peralatan seperti kamera yang nilainya lumayan lah ya. Lumayan banget sih. Iya, kalau punya sendiri oke lah, ini punya orang. Tanggung jawabnya gede banget. Ya, jadi memang kembali lagi, kok bisa akhirnya gabung sama Mas Maki itu gimana sih awalnya? Awalnya dari senior organisasi tadi. Oh, Karena- biasalah jaringan lah ya. Iya, jaringan. Jadi kebetulan senior di organisasi gua tuh mereka udah deket, ada sering bikin project bareng kan, season pertamanya. Kebetulan yang di Sumatera tadi itu kemarin itu tuh season kedua. Jadi diajak lah tuh, karena gua tinggalnya domisili kemarin kan di Sumatera. Akhirnya dikabarin sama senior gua tadi. Kabarin, artinya mau nggak lo memang Bung? direkomendasi ya Iya, sama iya, senior iya. ya. Nah, setahu saya sih ketika mendapat rekomendasi dari pihak-pihak, artinya memang patut diperhitungkan lah secara mungkin pengalaman ya kan. Ada satu lagi nih Mas,
Dari sekian banyak pengalaman Mas Agung selama ngedaki, explore gunung segala macem, ada nggak sih impact secara langsung ke kehidupan Mas Agung sendiri? Kehidupan sehari-hari? Ada nggak dampak? Pasti ada. Pasti ada. Contoh. Jadi lebih memperhitungkan segala hal sih. Nah Mas, kejadian horor yang sempat dialamin. Ada satu yang bikin gue tuh keinget terus. Itu tepatnya di Gunung Dempo. Pengalaman kayak gimana itu, penasaran. Jadi kan waktu itu gua di Dempo itu kan ada shelter 1, shelter 2 gitu kan ya. Terus ada top Dempo gitu. Pagi kan naik set lewat pos 1, shelter 1 aman. Naik lagi nih, naik ke top 5 santai enjoy. Akhirnya masuk sekitar jam 4 sore kan. Sendiri atau rame-rame? Berlima. Waktu itu berlima. Kalau kita lanjut ke atas ke top langsung nggak mungkin kan, karena udah kemalaman. Karena ada yang 4 orang itu perdana semua. Jadi cuman gue doang nih, ibaratnya gue yang pernah naik gitu, yang leaderin lah. Jadi leadernya gue waktu itu. Jadi gue mutusin buat ngecamp untuk bermalam di shelter 2. Jadi yaudah, kita biasalah kita nyiapin tenda, masang tenda, masak, ada yang masak, ada yang ngambil air. Jadi udah kelar semua nih, tenda udah kelar semua, kita udah masuk, udah sebagian udah masak. Nah ada yang temen 2 orang itu, yang 1 orang itu tuh kayak bisa ngelihat gitu, kayak indigo gak sih? Nggak bisa hal itu indigo ya, sedih. Nah itu indigo. Nah dia terus ada temennya yang minta 1 lagi, kan ngambil airnya agak jauh tuh, agak turun ke bawah. Nah dia jalan set masuk maghrib kan, azan. Padahal pada masa itu tuh udah musim hujan, maksudnya air tuh nggak banyak gitu kan, melimpah. Teman gue nih set yang satunya tuh, yang indigo tuh nggak ngambil air kan, tapi temennya yang nyorongin tuh satu nyadangin. Jadi mereka tuh ngobrol, bang airnya kecil ya padahal musim hujan, dia bilang gitu. Nah temen yang ini tuh bilang nggak apa-apa, itu tuh agak lamain dikit aja, nanti penuh juga kan, kata teman satunya tadi. Udah kan lama kan, lumayan lama tuh, satu botol aqua itu nggak penuh. Terus keburu maghrib kan, udah azan set. Udah secukupnya aja, tapi belum penuh ini bang, kata temennya tadi. Belum penuh nih, ya nggak apa-apa, ntar aja, ntar pulang ngambil lagi, kata temen yang indigo tadi. Selesai naik ke atas kan, karena ke bawah, naik balik ke tenda. Pas nyampe tenda dibilang tuh, tahu nggak lu kenapa tadi airnya kecil padahal musim hujan, harusnya kan gede biasanya. Di situ tuh ada orang yang duduk di pas alirannya. Nah ngapain maksudnya? Itu makhluk astralnya misalnya penunggu situnya. Nah maksudku pengaruh dengan air itu gimana? Ya ibaratnya mungkin di alur airnya tuh ditutup sama dia duduk di situ. Gitu. Jadi ibaratnya ini kan kayak batu gitu ya. Dia mainan kaki gitu. Kayak main-main air gitu. Iya, itu tutup di atas itu tuh. Mau baru tuh. Pada takut semua dong. Nah, saat itu kawan-kawan udah tahu kalau kawan itu memang punya indera keenam lah ya. Sebagian, gue sendiri belum tahu. Tapi ada temen yang tahu, tapi nggak bilang. Nah itu langsung dibilang kan di situ. Langsung dibilang. Iya. Saat itu. Iya langsung dong. Di spot saat ngambil air atau udah balik ke shelter? Udah di tenda aja, udah tenda. Bilang, wah anjir kan, semua bilang gitu. Takut padahal kan udah, wah gimana nih. Iya, di gunung malam-malam ya kan, ada kejadian yang di luar mungkin kuasa kita, apalagi yang bersifat-sifat mistis gitu, memang lumayan sih. Iya, merinding anjir. Benar, jadi ya gue sebagai leadernya tuh gimana caranya teman-teman yang lain itu nggak jadi down gitu mentalnya kan. Nah disitulah peran Mas Agung. Iya, ngedoktrin dong. Wah itu enggak, itu cuman memang kecil, mungkin ada yang hamba di atasnya apa keranting apa gimana, gue bilang gitu kan. Nah itu pengalaman horor tuh ya, yang paling berkesan nih. Iya. Mungkin yang lain-lain juga ada kali ya. Pasti ngalamin dinamika antar kawan-kawan. Ya kan, cekcok, dan biasanya ketika proses ngedaki ini kita tahu betul karakter kawan sesungguhnya. Bener sih. Iya kan? Nah itu tuh bisa diceritain nggak tuh? Jadi dari situ tuh banyak tuh, kalau udahlah gua balik aja nih. Gua besok pagi balik nggak lanjut ke atas. Jadi problema tuh kan, karena jadi ada yang takut, ada yang masih tetap bertahan, ada yang pengen balik. Iya. Jadi bingung tuh kan, jadi cekcok tuh di tenda tuh cekcok, masak udah nggak fokus. Udah lapar posisi dingin juga. Jadi cekcok, akhirnya ngambil keputusan dong. Yaudah, penting kita malam ini makan dulu, istirahat dulu, cukupnya, nggak usah dipikirin yang lain. Akhirnya
banyak pertimbangan dari teman-teman, kesepakatan bersama, akhirnya kita lanjut naik. Nah, itu kan pasti sering terjadi tuh dinamika kayak gitu tuh Mas antar tim, ya kan? Iya. Gimana Mas? Ada tips nggak atau nyikapin kawan-kawan yang punya ego lebih gitu lah? Kalau kita sebagai yang dituakan ya, leadernya di situ ya, satu tuh kita pertama tuh ambil sikap tenang dulu sih. Oke. Kita tenang, kita pikir dulu nih segala konsekuensinya. Ketika kita mutusin itu tuh bakal gimana resikonya kita dapat tuh. Oke, mengukur tingkat resiko. Iya, Oke. itu harus banget itu. Karena misalnya kita 5 orang nih, yang harusnya logistik dibawa sama 4 orang nih kan, logistik dan peralatan sama 4 orang, misalnya orang 2 turun, logistik yang itu tuh gimana nih bawanya kan, tenda segala macam tuh gimana, bakal jadi beban banget kan. Oke. Jadi pertimbangan semua, akhirnya yaudah naik, tetap naik semuanya. Dinamika pasti nggak bisa dihindari lah ya ketika kita bareng tim, bareng kawan-kawan ngedaki gunung, itu pasti ada lah. Nah, sebisa mungkin gimana kita sebagai, sebenarnya nggak harus jadi leader juga ketika kita harus bersikap bijak ya. Artinya memang bagi mungkin tips juga buat kawan-kawan yang pengen ngedaki, ketika berhadapan dengan kondisi lelah, semuanya lelah pasti kan? Pasti, dan nanti dulu dah mikirin ego ya kan? Karena apa? Ketika kita mengedepankan ego, sudah bisa dipastikan nggak akan bisa mulus proses. Iya benar ya kan? Bisa dipastikan itu. Nah, deretan pengalaman Mas Agung nih selama ngedaki gunung segala macam, akhirnya kok bisa kembali lagi ke Bangka, itu gimana ceritanya nih? Dengar jadi gini, kawan-kawan juga mungkin sedikit bisa jadi hiburan nih. Jadi pernah juga aku dapat informasi dari kawan-kawan circle kita juga. Iya. Ada Mas Agung kembali ke Bangka. Sempat kaget. Nah, menariknya adalah informasi dari kawan nih, kok dia bisa ke sini? Dia minggat dari kenyataan katanya. Minggat. Iya. Dia lari dari kenyataan. Nah, ini ada problem apa Mas? Kok bisa ke sini tuh? Sebenarnya sih gimana ya? Ini rada pribadi sih memang. Ada ya, sorry. Senyamannya Mas Agung aja, kalau memang perlu diceritain, kalau memang santai. Okay. Sebenarnya ada sesuatu yang ketidaknyamanan lah, jadi di situ tuh bikin gua nggak betah, banyak faktornya lah. Ya gua di situ tuh sudah sampai sini atau di pada tempat sebelumnya? Sebelum kesini lagi itu kan gua posisi di Lampung. Di Lampung posisi. Iya, Oke. Jadi ada beberapa tuh hal-hal yang tidak bikin nyaman gitu lah. Oke. Gua mikir ya udah lagi nyaman, masih abu-abu nih nyaman nih. Nggak nyaman yang gimana maksudnya? Coba konkret lah, penasaran nih kawan-kawan. Ya gitulah pokoknya, enggak itu di skip aja lah. Itu nggak bisa. Tidak untuk konsumsi umum ya? Iya, enggak. Oke, nah akhirnya Mas Agung kembali ke Bangka. Sekarang nih aktivitas apa Mas? Harian? Aktivitas sih ya nggak jauh-jauh sih dari dunia. Semacam pioner apa ya? Camping ground gitu. Jadi provider. Iya. Camping ground. Lebih kayak gitu sih. Jadi provider yang pertama di Bangka Belitung. Dewa Daru ya namanya. Namanya Dewa Daru. Nggak asing sih nama itu. Dewa Daru. Buat kawan-kawan juga informasi nih bahwasanya Mas Agung bagian dari manajemennya Dewa Daru. Dewa Daru ini adalah provider camping ground yang home base-nya ada di Pantai Tikus Mas ya? Yoi, Pantai Tikus Mas. Oke. Bisa dikatakan pionir lah untuk provider camping ground. Yoi, benar. Memang sebelum-sebelumnya banyak nih para pemilik rental peralatan outdoor. Namun kan mereka hanya sekedar rental. Bedanya Dewa Daru adalah dia mengerange secara keseluruhan ya. Oke, dari mulai nyiapin peralatan, ngerange acaranya, ya kan? Kayak gitu ya. Iya. Jadi tuh. Keren. Mereka tuh cuman datang bawa badan aja, semua beres. Kurang apa? Semua difasilitasi dengan dong. Dewa Daru. Nanti MOU ya sama CEO-nya. Siap, bisa dibicarakan. Iya, owner Dewa Daru main-main ke sini. Siap. Wajib. Iya, wajib. Nantilah satu kesempatan pengen juga ngobrol sama ownernya Dewa Daru. Iya. Gimana sekarang culture-nya para penikmat alam?
Jadi kan di era belakangan ini kan genre-genre yang anak senjaan gitu Iya, kan mulai in tuh. Iya, Iya kan? Iya benar. Yang senja-senjaan, apalah itu senja. Emang paham apa senja-senjaan? Nah, oke, kembali lagi. Para penikmat senja di Bangka khususnya. Kita tuh pengennya tuh yang di Bangka ini kenal gitu loh dengan hal-hal yang kayak gini. Jadi nggak harus jauh, bisa camping dengan suasana alam, simple, nggak ribet. Tapi di Bangka pun ada. Oke. Pengen itu, jadi nggak itu. Tuh, dengerin. Dewa Daru ini memberi kemudahan bagi mereka yang mungkin bagi orang awam terlalu ribet deh, kita harus camping segala macam. Nah, disinilah Dewa Daru hadir. Alternatifnya itu. Oke, harus tetap jadi yang paling unggul lah Dewa Daru, ya kan? Tambahin lagi tuh angkanya tuh. Jangan lupa owner Dewa Daru, boy. Itu keren banget tuh terobosan. Nih kita banyak belajar nih sama orang-orang kayak beliau nih. Dan manajemen Dewa Daru yang lainnya pastinya kan gitu. Nah, Mas, ada nggak pesan-pesan ataupun mungkin harapan? Pengennya sih buat anak-anak muda ya, masih senang-senangnya dengan kegiatan kayak gini itu lebih memahami sih. Misalnya lo datang ke daerah ini nih, apa yang lo dapet gitu loh. Jadi nggak sekedar lo datang foto-foto udah. Nah, mungkin juga aku tambahin, jadi buat kawan-kawan yang hobi dengan kegiatan outdoor, merasa mengklaim dirinya sebagai anak senja, pesan dari beliau adalah gimana caranya kita harus benar-benar matang dari segi persiapan. Iya. Kemudian jangan pernah menutup diri untuk mencari informasi kepada pendahulu, Bener. artinya senior-senior yang Bener sudah banget, lebih bener. dulu nih, ya kan? Jadi istilahnya gini, tidak ada kata urgent kalau kita disiapin, Tidak ada kata urgent kalau kita udah nyiapin ya. kalau kita sudah prepare, sudah nyiapin segalanya. Catat, keren tuh bahasanya. Tidak ada kata urgent jika semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Wih, keren. Terima kasih banyak atas kehadiran malam ini, luar biasa. Gue banyak banget belajar dari pengalaman-pengalamannya beliau dan banyak juga informasi bermanfaat pastinya. Keren banget, luar biasa Mas Agung. Keren, thank you untuk malam ini. Luar biasa dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.